Selamat sore mahasiswa, selamat datang di pertemuan ke-9. Di dalam pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai bab 9, mengenai komunikasi pemasaran dengan menggunakan saluran media digital. Tujuan pembelajaran dari bab 9 ini antara lain pertama adalah membedakan antara beberapa tipe saluran media digital, kemudian mengevaluasi kelemahan dan keuntungannya masing-masing dari setiap saluran media untuk tujuan komunikasi pemasaran, lalu menyesuaikan tipe yang berbeda dari saluran media untuk tujuan berbeda dalam komunikasi pemasaran. Saluran online media digital di sini adalah teknik komunikasi seperti menggunakan search engine marketing atau pemasaran afiliasi atau iklan-iklan yang didisplay secara online untuk meningkatkan engagement dari pengguna website melalui situs pihak ketiga. Kemudian mendorong mereka untuk mengunjungi situs organisasi dan melakukan pembelian melalui saluran tradisional, baik itu melalui telepon ataupun langsung datang ke tokonya. Berikut ini kita bisa lihat presentase gambaran jumlah pengunjung website yang masuk dari berbagai macam sumber untuk akhirnya masuk ke website. Kita bisa lihat dari presentase, misalnya yang langsung datang ke website itu 36,5%, kemudian rata-rata yang datang melalui situs referral yang memang merekomendasikan website, misalnya melalui affiliate marketing, diwakilkan sebanyak 21%. 27% mendapatkan atau bisa mendapatkan website atau mengunjungi website melalui search engine dan sisanya yaitu 15,5%. Di sini kita bisa melihat bahwa pihak ketiga, situs-situs pihak ketiga seringkali membantu untuk akhirnya seorang pengunjung website bisa sampai ke website perusahaan. Di dalam grafik ini juga kita bisa melihat presentase konsumen yang mempertimbangkan sumber informasi yang berbeda sebagai hal yang penting sebelum dia akhirnya melakukan pembelian produk maupun jasa. Sebagian besar dari konsumen dia akan mencoba untuk mengunjungi atau melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi dari konsumen yang mereka kenal. Bisa juga melalui opini konsumen yang diposting secara online ataupun dari email yang mereka subscribe di situ, kemudian mengenal tentang brand website dan seterusnya. Sehingga di sini kita bisa belajar bahwa untuk akhirnya konsumen bisa mengenal merek secara online atau datang ke website, mereka harus melewati berbagai macam sumber dan sumber itu bisa misalnya melalui device mobile ataupun social network ataupun misalnya melalui website pihak ketiga ataupun rekomendasi-rekomendasi secara online. Search engine marketing merupakan salah satu bagian dari cara konsumen untuk akhirnya masuk atau mengenal website dan masuk ke website perusahaan. Search engine marketing di sini pada dasarnya adalah suatu usaha pemasaran dengan menggunakan search engine. Secara definisi kita bisa lihat search engine marketing di sini adalah promosi organisasi yang mereka lakukan melalui search engine untuk akhirnya mereka mencapai tujuan dengan menyampaikan konten yang relevan bagi customer dengan menunjukkan daftar hasil pencarian konsumen dan mendorong mereka untuk melakukan klik melalui website yang tampil dalam search engine. Ada dua kunci teknik dari search engine marketing. Yang pertama menggunakan search engine optimization atau SEO dan juga paid search marketing. Di slide berikutnya akan membahas dari masing-masing teknik kunci ini. Teknik kunci pertama disebut sebagai search engine optimization atau SEO. SEO merupakan suatu pendekatan yang terstruktur yang digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan dan produk mereka di dalam hasil yang bersifat natural dari search engine. Hasil yang bersifat organik, daftar tersebut didapatkan dari kata kunci ataupun frase yang diketikkan oleh customer. Kegiatan dalam SEO melibatkan cara untuk mendapatkan posisi yang tertinggi atau ranking yang praktis dan tertinggi dalam hasil yang bersifat natural dan organik dalam body yang ada di dalam search engine result page atau halaman-halamannya dalam search engine. Aktivitas mereka antara lain lebih spesifik pada bagaimana cara customer mengetikkan kata kunci apa saja atau frase kunci apa saja yang diberikan oleh pengguna di dalam mengetikkan apa yang mereka cari dalam search engine. Jadi ketika Anda coba sebagai customer mencari suatu produk, Anda tinggal cari www.google.com dan search engine yang Anda ketik kata kunci yang Anda inginkan. Nah, hasilnya
adalah beberapa website yang akhirnya menempati halaman-halaman di awal dalam ranking atau posisi yang baik. Anda biasa sebagai customer akan memilih hasil yang di awal-awal, karena menurut Google hasil itu timbul karena ada kriteria yang terpenuhi melalui website tersebut. Hasil organik di sini adalah hasil yang secara natural didapatkan oleh perusahaan tanpa perusahaan melakukan pembayaran terhadap search engine untuk mendapatkan ranking yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang natural, dilibatkan beberapa proses utama antara lain crawling, indexing, ranking, scoring, dan juga query request and result serving. Pertama adalah crawling. Ketika customer mengetik suatu kata kunci atau frase di dalam search engine, yang pertama dilakukan oleh search engine tersebut adalah crawling. Crawling adalah dengan mencari informasi yang relevan yang dilakukan oleh robot atau spider setelah kata kunci itu dimasukkan dalam search engine. Kedua adalah indexing. Indexing di sini diciptakan untuk memampukan search engine mencari informasi yang relevan sesuai dengan kata kunci yang dilakukan oleh customer. Yang berikutnya, search engine akan melakukan ranking atau scoring. Ranking dan scoring itu ditentukan oleh search engine, misalnya Google. Dia menentukan berdasarkan traffic dari website tersebut, seberapa banyak orang yang datang ke website, reputasi website, ataupun juga kualitas konten dan relevansi informasi yang ditampilkan melalui website. Setelah 3 proses ini dilakukan, hasil akan diberikan kepada customer melalui tahap yang terakhir. Dalam tahap crawling, tadi disebutkan robot dan spider melakukan tugasnya. Robot dan spider di sini adalah suatu proses yang dilakukan oleh software. Secara teknis disebut robot, kemudian dia akan mencoba untuk melakukan atau mencari daftar melalui search engine dan mendaftarkan situs-situs itu untuk akhirnya ditunjukkan kepada customer. Berikut ini disampaikan tahapan dalam menghasilkan daftar search engine yang natural. Pertama dilakukan melalui user search. User search adalah konsumen mencoba untuk mengetikkan kata kunci, kemudian masuk dalam proses fase 1 dengan menentukan dokumen-dokumen yang ada dalam kata kunci dan melakukan ranking berdasarkan website yang memiliki relevansi dengan kata kunci tersebut. Dalam fase kedua, dokumen tersebut dilakukan ekstraksi melalui potongan-potongan maupun judul-judul yang disampaikan sehingga hasilnya bisa menjadi serve. Sedangkan dalam tahap kedua juga melibatkan pencarian informasi melalui crawling, di mana crawlers melalui robot atau spider itu mencari informasi melalui dokumen dan media dan menyampaikannya di dalam server untuk menyampaikan daftar hasil pencarian, sehingga tahap kedua akhirnya menghasilkan search engine ranking pages. Kemudian faktor apa saja yang kemudian menentukan ranking dari website dalam hasil search engine yang bersifat natural? Yang pertama adalah kesesuaian antara kata kunci atau frase-frase yang dicari sesuai dengan relevansi yang pada website atau tidak. Itu disebut sebagai on-page optimization. On-page optimization di sini adalah apakah website perusahaan memiliki kata kunci yang match dengan apa yang dicari oleh customer, dan apakah mereka melibatkan teknik-teknik yang akhirnya memampukan posisi yang lebih baik dalam penghasil search engine melalui meta text dan seterusnya. Tahapan yang kedua disebut sebagai link into the page atau disebut juga sebagai backlink. Dan istilah lainnya adalah off-page optimization. Backlink di sini apakah website tersebut memiliki link-link di luar website perusahaan. Misalnya dia bekerja sama dengan affiliate marketing, bekerja sama dengan blogs lainnya untuk mempromosikan tentang website, lalu link tersebut akan melink pada website destination. Ataukah dia menggunakan Google Advertising juga yang berbayar untuk menaruh link mereka di situ, dan akhirnya tampilannya bisa disajikan melalui hasil paid search. Kemudian apakah dia menggunakan advertising display yang dia taruh di dalam website media massa secara online ataupun menggunakan media-media lainnya, apakah dia juga punya sosial media, apakah dia juga punya
ya punya sosial media atau dia punya user generated content lainnya yang akhirnya mengarah pada link yang disediakan oleh perusahaan. Berikut ini membahas mengenai bagaimana hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan ranking search engine optimization yang baik. Harus diperhatikan bagian on-page optimization dan beberapa hal teknis di sini antara lain adalah memastikan bahwa kata kunci memiliki kesesuaian melalui metaname keywords, metaname description, keywords dalam dokumen, nama dokumen, ataupun kata kunci dalam headings atau judul dari artikel, dan seringnya kata kunci tersebut muncul, dan density atau kepadatan dari kata kunci tersebut. Kemudian off-page optimization di sini melibatkan bagaimana link yang ditampilkan melalui link-link di luar situs perusahaan. Misalnya menggunakan backlink, misalnya perusahaan ikut juga mempromosikan link tersebut melalui Google Advertising ataupun bekerja sama dengan affiliate marketing atau punya beberapa iklan-iklan di luar link dari perusahaan. Melalui sosial media juga bisa, ataupun reputasi yang juga akan meningkatkan reputasi dari website. Berikut ini adalah beberapa praktek dalam perencanaan dan pengelolaan SEO. Pertama adalah Search Engine Submission. Ketika perusahaan Anda yang mencoba masuk ke dalam Google Search Engine dan mendapatkan posisi atau ranking yang baik, seringkali ada asumsi dari para master-master SEO mengatakan bahwa Google memiliki suatu istilah yang disebut sebagai Google Sandbox Effect. Sandbox Effect di sini artinya Google seringkali tidak menaruh website-website atau situs baru dalam suatu ranking yang baik, walaupun mereka sudah mengusahakan relevansi keywords yang baik dalam Google. Akan tetapi, Google seringkali juga akhirnya mendinai adanya persepsi atau asumsi tersebut. Mereka mengatakan bahwa seringkali website baru memiliki kelemahan antara lain terlalu sedikit link yang tersedia dan memiliki histori yang cukup lemah dan reputasi yang juga kurang baik. Yang kedua adalah index inclusion. Memastikan bahwa website itu bisa keluar dalam suatu indeks. Indeks bisa keluar dengan potensial ketika mereka tidak menggunakan URL yang terlalu complicated atau terlalu rumit dan tidak menggunakan artikel-artikel yang diduplikasi dari artikel lainnya. Contohnya kita bisa lihat banyak blogs yang hanya copy-paste dari blog lainnya atau dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian bagaimana melakukan checking bahwa website kita memiliki potensi yang indeks bagus, kita bisa menggunakan Web Analytics atau menggunakan Google Webmaster Tools. Google Webmaster Tools ini adalah suatu alat yang diberikan secara gratis untuk bisa menganalisis keywords apa saja yang sering kali diketik oleh customer, sehingga akhirnya datang ke website kita, bisa muncul website kita, ataupun kita juga bisa melihat mereka masuk dari website mana. Hal lain yang juga bisa diperhatikan untuk pengelolaan atau perencanaan dari SEO adalah key phrase analysis, adalah dengan menganalisis kata kunci yang biasa cepat timbul atau sering timbul dan diketik oleh customer ketika mereka mencoba mencari informasi produk atau jasa. Kemudian on-page optimization, tadi ada banyak hal teknis yang bisa dilakukan, antara lain frekuensi dari munculnya kata kunci itu cukup sering disebutkan di website perusahaan misalnya, kemudian penetapan judul yang juga memungkinkan supaya bisa muncul dalam search engine dan hal-hal yang bisa Anda lihat di teks secara teknis. Kemudian external linking adalah seberapa banyak saluran-saluran atau sumber-sumber dari website lainnya atau blogs lainnya atau dari sosial media melink akhirnya pada website perusahaan. Mengenai SEO, mereka memiliki kelemahan dan juga kelemahan. Pertama, dalam hal keunggulan, signifikan terhadap traffic driver, jadi memastikan bahwa hasilnya itu karena popularitas atau reputasi. Highly targeted, karena melalui SEO, customer bisa benar-benar adalah customer yang membutuhkan. Low cost, karena konsumen yang datang ke situ adalah targeted dan perusahaan tidak harus melakukan pembayaran, dan bersifat dinamis karena harus ada perubahan-perubahan dilakukan. Kemudian kelemahannya antara lain lack of predictability. Tidak bisa diprediksi bahwa perusahaan akan mendapatkan posisi atau ranking yang baik.
Kemudian berkaitan dengan waktu, hasilnya harus membutuhkan suatu effort yang lebih untuk mendapatkan hasil yang baik dari SOE. Kemudian kompleksitas dan dinamika yang terus-menerus harus diupdate, investasi yang harus terus-menerus dilakukan oleh perusahaan, dan seringnya kelemahan dalam memastikan bahwa customer aware mengenai eksistensi suatu website. Yang berikutnya kita akan menjelaskan mengenai paid search marketing yang dijelaskan melalui link berikutnya.